Ya, bukan kamu yang memutuskan. Inilah yang bikin ribut teori. Oh, Yesus yang memutuskan, bukan saya. Yesus. Bukan kamu Yang diusir nanti, Matius 7 siapa? Yesus itu menggenapi hukum Taurat karena itu. Jadi kalau menggenapi itu menghapuskan gitu. manusia tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Kata siapa? Bentar Bang Ronald, biar saya dulu. Kata siapa? Mulai lagi. Tuhan sendiri, saudara Ronald, Tuhan sendiri di dalam Ulangan 30 nomor 11 mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar. Puji Tuhan lah kamu. Bang Zuma Tito, tadi yang ngebahas itu si Petro itu An-Nisa 172. An-Nisa itu di Al-Quran, Pak. Ya kita menjawab bahwa di situ hamba Al-Masih itu. Yang salahnya Saya sudah jawab, Pak. Yesus itu bukan hamba Allah. Yesus bukan hamba siapa-siapa. Oke, kalau Yesus bukan hamba Allah, Yesus sebagai apa? Jangan korelasikan An-Nisa dengan Yesus. Allah. Sebentar Bang Ronald Nenggolan, sebentar. Jangan korelasikan Yesus dengan An-Nisa. Jangan korelasikan Yesus dengan Al-Quran. Yesus tidak kenal Al-Quran. Ya mungkin, Pak. Yesus kenal Kristen nggak? Yesus kenal perjanjian baru nggak? Yesus tidak mau tahu Kristen. Yesus yang mengajarkan perjanjian Yesus tidak mau tahu Kristen. Muridnya Petro. Karena orang nggak cukup satu semuanya ini. Itu framingmu Bang Jumadi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Halus kalian ini. Dibawa oleh Musa perjanjian Kalau baru. kamu kalah, kamu bilang orang itulah, orang kamu fitnah, kamu hina, itu nggak bagus begitu Bang Jumadi. Nggak usah memframing-framing. Begitu Bang Jumadi. Biarkan orang dulu ngomong. Jangan kamu terus ambil mimbar ini, jangan monopoli. Yesus tidak pernah menghambakan dengan siapa. Saya jelaskan kepada kamu, Allah itu Tuhan kamu, bukan Tuhan kami. Tidak ada hubungan Allah dengan Al-Quran, biar kamu tahu. Terus kenapa kitabmu bertaburan kata Allah di dalamnya? Kenapa? Salah terjemahan. Oh, salah terjemahan. Berarti kitab lembagamu itu tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan karena ada kesalahan di dalamnya. Ya, itu. Hei kawan, kasihan kali agama. Biar saya dulu Bang Ronald, biar saya dulu. Dari tadi abang sudah. Saya dulu. Itulah kalian ini. Langsung memframing salah sini. Udah saya bilang, Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, tapi semua kamu framing. Itulah sok tahu kamu itu. Loh, yang mengatakan kitabnya salah kan kamu. Loh, saya bilang salah terjemahan, bukan kitabnya yang salah. Idiot. Nah, yang sebenarnya di situ apa? Kalau terjemahannya benar, di situ apa tertulis? Kalau di dalam bahasa Inggris, in the first time was God, and the God is the Word. Jadi nggak ada di situ Allah. Jadi apa harusnya di situ? Apa? Tuhan. Oh, Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Oh, Tuhan. Jangan sok pintar kamu. Berarti benar apa yang diterangkan di dalam kitabmu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan, gitu? Yesus itu Tuhan. Loh, tapi kenapa dikatakan hamba? Kenapa dikatakan hamba di kitabmu? Di mana tertulis? Matius 12 nomor 18. Apa? Matius 12 nomor 18. Bacakan. Mau saya ajarin? Bacakan. Oke, saya ajarin ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Oke, Terus? hambaku di sini siapa? Teruskan dulu. Aku akan menaruh rohku ke atasnya,
dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Hambaku di sini siapa hambaku di sini? Siapa oknumnya? Yesus. Yesus. Berarti Yesus adalah hamba Tuhan, hamba Tuhan. bukan hamba Allah. Oke. Jadi Ketawa. ya nggak apa-apa. Yang penting Yesus itu hamba Tuhan. Kamu tidak tahu Yesus itu hamba Tuhan, kenapa jadi hamba Tuhan dan disebut hamba Tuhan? Kamu tidak tahu, kawan. EGP yang jelas yang kau tuhankan itu adalah hamba Tuhan. Jadi kamu menyembah hamba Tuhan. Ya. Makanya Yesus di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23 akan mengusir kamu dan mengatakan kamu adalah pembuat kejahatan. Karena kamu menyembah Yesus. Kamu hanya pintar membaca, semua bisa membaca, kawan. Dan tidak seperti itu. Dan saya tidak takut dengan framing-framing. Kamu menjadi Kristen itu karena Bible. Itulah kamu tahu, itu fitnah. Bibelmu itu yang mengatakan orang yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Tidak boleh Baca Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Itulah kesesatanmu. Saya tidak mendengar dusta, dari dulu pun saya tidak dengar dusta. Kamu tidak. Loh, kok jadi saya yang sesat? Dengarin dulu. Kamu tidak. Tadi kamu mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan. Saya kasih data, ternyata Yesus hamba Tuhan. Kamu pernah nggak membaca iblis itu pendusta? Itu Ya yang pendusta itu ya yang mengingkari kalau Yesus itu hamba Tuhan. Pendusta itu yang memasuki ranah Alkitab orang. Kamu. Loh, kitabmu itu masuk ke ranah kitabnya Yahudi. Justru kitabmu itu yang masuk ke dalam ranah kitabku. Namanya kitabmu Alkitab. Di situ ada kata rasul, ada kata nabi, ada kata malaikat, ada kata iman, ada kata ayat, ada kata syafaat, ada kata mujizat. Apalagi ada kata Allah. Kamu punya kitab itu yang nyerobot masuk kitabnya orang. Kamu nggak sadar toh. Bang Jumadi, jelaskan kepada saya tahun berapa ada Islam. Jelaskan kepada saya tahun berapa ada Islam. Tahun Islam itu sejak ada Nabi Adam, Islam itu sudah ada di dunia. itu nggak penting, Bang Tito. Itu nggak penting. Kristen itu kapan datang Kristen? Siapa yang ngajarin Kristen itu? It's not about the Christian. Siapa yang ngajarin? I'm talking to you about the Siapa Christ. yang mengajarin bahwa perintah Tuhan itu adalah kutukan, adalah sampah? Kawan, Agama siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Agama mana? kamu tidak menghadapi orang seperti yang biasa, kawan. Saya itu beda. Saya tidak membawa Kristen. Itulah ketololan kamu. Saya tidak membawa Kristen. Kitabmu itu yang mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Itulah ketololanmu. Saya bukan pengikut. Jadi saya yang tolol. Kitabmu yang mengatakan kalau Taurat itu adalah sampah. Kok saya yang jadi tolol? Dengarin ini, saya balasin kamu ya. Siapa yang berbicara Taurat? Saya tidak berbicara Taurat. Saya tidak pengikut Taurat. Makanya saya bilang kamu tolol. Nah, kan tadi kamu mengatakan saya masuk ke ranah kitabmu. Saya katakan agamamu yang masuk ke ranah kitabnya agama Yahudi. Sampai-sampai ngambil terjemahan kitabnya orang, kamu jilid di kitabmu, lalu kamu namai perjanjian lama. Sejak kapan kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama? Dan siapa yang menamai kitabnya orang lain dengan perjanjian lama? Siapa? Pak siapa? Siapa? Loh, dengerin dulu saya, Pak. Saya mau jelaskan. Bapak asik-asik. Saya selalu mendengarkan, tapi yang saya dengarkan itu tidak ada kebenaran. Itu kan menurut kesimpulanmu. Terserah saja. Tetapi Anda tidak boleh memframing bahwa Yesus itu hamba Allah. Saya tidak mau. Oke? Jangan framing lagi. Jangan keluarkan lagi. Tapi kalau Yesus hamba Tuhan, benar kan?
Benar, karena dia melakukan perintah Tuhan. Oke, berarti tidak salah saya mengatakan kamu adalah penyembah hamba Tuhan. Izin Itu menjelaskan. juga ketololan kamu, bukan begitu. Yang ngomong siapa? Di situ yang menyembah manusia, kok saya yang dibilang tolol? Siapa yang menyembah manusia? Siapa yang menyembah manusia? Lah, Yesus itu manusia atau bukan? Lain enggolan, tunggu sebentar, Lai. Tenang saja, nyantai saja. Oke, tenang saja, Lai. Apa? Kenapa, Bang Jumadi? Yesus Siapa yang itu menyembah manusia atau bukan? Bukan. Lah, Yesus yang kau sembah itu manusia kan? Bukan, Tuhan. Loh kok bukan? Berarti manusia melahirkan Tuhan. Itulah framing-framing udah saya katakan tidak. Kamu jangan Kok jadi saya yang framing? Izin. Kamu bertanya. Yesus itu dengarin. Roman, dengar. Kamu katakan Yesus itu dengarin. Yesus itu Tuhan Saya atau keluar manusia? dulu, Saya Dek. jawab. Suara saya double, Dek. Dubbing. Saya keluar, Oke, habis siap, itu Bang, naikin siap, lagi ya. Siap bang. Oke bang. Ini Tito nih apa? Knalpot racing juga nih rupanya. Iya, nggak apa-apa kalau bukan manusia terus Tuhan, begitu ya. Nah, sekarang begini, Maria itu siapa, Pak Tito? Maria itu umat Tuhan. Jangan, saya kan nanya ke Pak Tito, jangan dulu Pak Ronald. Karena dia yang bilang Yesus itu bukan manusia, ya Pak Tito kan. Oh iya. Bunda Maria ini siapa, Pak Tito? Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Itu mute itu. Kalau Bunda Maria ini manusia melahirkan Tuhan, benar apa kata Bang Juma dong kalau gitu. Cek. Lanjut Bang Juma. Ya, baik. Suara saya ada, Dek. Ada bang. Silakan bang. Tapi di Koran saya nggak ada, Bang. Kan? Ya. Oh. Oke. Ada suaranya. Ada masuk. Kalau saudara mengatakan Yesus itu bukan manusia, berarti Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia dilahirkan manusia, maka Tuhanmu punya saudara, namanya Yakobus. Tuhanmu punya kakek, Tuhanmu punya ponaan, Tuhanmu punya emak. Oke? Maka wajar ketika Yesus mengatakan kamu penjahat, pembuat kejahatan. Kenapa? Manusia kau anggap Tuhan, Tuhan kau anggap manusia. Kebalik-balik. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Anda belum sadar juga? Izin menjawab. Belum sadar? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu. Izin menjawab ya. Tadi Bang Suma katakan Yesus Tuhan itu punya ibu, punya saudara. Ada tertulis di Alkitab, waktu Yesus sedang berkhotbah, itu ibu dan saudara-saudaranya mau bertemu dengan Yesus. Dikasih tahu oleh jemaatnya, ya, waktu Tuhan Yesus itu lagi mengajar, Yesus itu ibumu dan saudara-saudaramu mau bertemu kamu. Langsung Yesus menjawab, siapa ibu dan saudaraku? Ibu dan saudaraku adalah semua yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi di situ dia sudah menyangkal bahwa ketuhanan itu punya ibu. Itu cuma titipan saja. Begitu Bang. Oh gitu. Jadi Maria ini tidak pernah melahirkan, gitu ya Bang ya? Maria melahirkan oleh Roh Tuhan, bukan hasil. Nah, yang dilahirkan ini anaknya atau bukan Bang? Itu anak manusia. Hah? Anak manusia, Gimana? anak Allah. Dia Oke. dia melahirkan. Nah, sekarang anak Yesus Allah. itu anak manusia. Iya. Jadi Yesus itu anak manusia atau anak Tuhan? Jangan bilang alat, nanti komplain yang tadi. Enggak, saya tidak seperti itu. Allah itu kan yang penting menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, itu kan Allah. Mau namanya Tuhan, mau Allah itu sama saja. Nah, dengarkan itu Bang Sito.
Allah itu Nah. pencipta langit dan bumi, Bang Sito, dengarkan. Kamu Nah, jangan iya. panas. Ya, terus Bang. Nah, jadi Maria itu kan dititipkan roh Allah untuk melahirkan anak manusia, untuk menjadi penebus dosa. Begitu. Jadi yang lahir ini manusia kan, Bang? Iya, anak manusia. Oke. Nah, dengar tuh, Sito. Dia memang disebut anak manusia, tapi dia itu dan Bapa itu adalah satu. Dia itu datang oleh Roh Allah. Begitu. Nah, ini kalau udah tema kayak gini nih, Ukhti, Madam nih ahlinya. Silakan, Ukhti. Selamat malam Ronaldo. Sorry, Ronaldo. Selamat. Sorry. Dan Tito mungkin ya. Begini, sebenarnya kalian kan tahu ya bahwa Yesus atau Nabi Isa itu ada di dalam dua kitab, kitab agama Islam dan kitab Anda. Nah, yang ingin kami luruskan adalah yang juga tertulis di dalam kitab Anda, bahwa di dalam kitab Anda berkali-kali dinyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, masalahnya kan yang terjadi di agama Kristen, kalian tidak pernah membaca benar-benar kitab Anda. Biasanya yang kalian lakukan hanya setiap hari Minggu datang ke gereja dan mendengarkan ceramah dari pendeta kalian. Tapi coba baca saja itu kitabnya dari awal sampai akhir. Nah, kita sebagai seorang Islam, kita bisa kok mempelajari dan membaca kitab kalian tanpa harus mengimani. Kenapa harus kami pelajari? Karena kami penasaran kenapa ada nama Yesus atau Nabi Isa di dua kitab yang berbeda, tapi ceritanya hampir sama. Perbedaannya adalah kalau di kalian dia dituhankan, kalau di kami dia memang nabi gitu. Nah, sekarang kita cari secara logika ya, bahwa begini, bagaimana mungkin Tuhan itu datang turun ke bumi menyelamatkan dosa. Nah, konsep dia menciptakan manusia apa? Untuk apa? Gitu loh. Konsep dia menurunkan nabi-nabi untuk apa? Untuk apa yang dia buat itu semua? Skenario apa yang dia buat gitu? Kalau Tuhan itu maha kuasa, konsep Tuhan itu maha kuasa. Kalau kamu bilang dia mati dan dilahirkan, terpatahkan Almighty-nya itu, maha besarnya terpatahkan. Karena Tuhan itu immortal. Tidak bisa lahir, tidak bisa mati, immortal. Gitu loh. Jadi jangan sebut Tuhan itu yang maha kuasa, and di waktu yang sama kamu juga menuntut dia harus jadi manusia yang mati, yang lapar gitu loh. Sementara kalau kamu baca di kitab-kitab kamu sendiri, tidak ada kata-kata satupun yang clear dan jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang hanya kalian prediksi bahwa dia selalu bilang aku dan Bapa adalah satu, itu kan seperti begini ya, saya dan teman-teman Muslim, saya bisa bilang kami satu. Karena kami sama-sama dalam satu agama, itu loh maksudnya. Nah, penjelasan yang jelas di agama Anda kan tidak ada seperti itu gitu loh. Nah, kami sebagai umat Islam yang notabene membaca kitab Anda hanya ingin meluruskan gitu loh. Gitu. Jadi seperti saya bilang, kalau misalnya dia seorang Tuhan ya, dia yang menciptakan manusia, menciptakan segalanya, menciptakan juga peraturan di mana harus di mana harus berdosa, di mana harus masuk surga. Tuhan juga yang menciptakan aturan itu. Kenapa dia harus turun dan berkorban gitu loh? Sementara semuanya itu dia yang punya kuasa gitu loh. I don't listen to a liar. Framing Islam itu selalu begitu. Tito, shut up your mouth. If you don't know your Bible, please read your Bible because you look like so stupid. You understand? Bisa saya jawab, Bu, Madam? You don't know my Bible either. You know that? Tito, You know so smartest. Tito, menjawab. sebentar. Tito, Ingin menjawab. ya, oke, sebentar. Tito, Saya mau jawab. Madam, tadi giliranmu udah ngomong, giliran saya ngomong. iya, tapi suara ini harus fair dong. santai aja, nggak usah sampai kamu kayak kebakaran. Aku bicara pelan, Tito. Oke, sekarang saya mau bantah semua pernyataanmu ya. Giliran saya. Yesus itu bukan bisa. Dibantah pakai dalil ya. Kalau kamu nggak bisa bawa dalil, itu sama aja dengan pantat ayam. Bantah dengan dalil. Silakan. Sorry cuma.
Lai, ku tanya sama kau. Isa Al-Masih yang merayakan Islam atau Kristen? Kenaikan Isa Al-Masih, siapa yang ngerayain? Halo? Itu pertanyaan buat saya kan? Ya, of course. Saya sudah katakan tadi. Ya, mama, biar saya jawab. Sudah dijawab tadi sesungguhnya. Aku tanya kau jawab A gitu ya. Aku tanya sama kau, kenaikan Isa Al-Masih siapa yang ngerayain? Hindu, Buddha, Islam? Siapa? Saya nggak tahu. Saya bukan Kristen You biasa. Saya lying. Kristen You lying. biasa. You lying. You not honest. Numpang Kalau tertawa. kamu mau ngaku itu urusan kamu. Tapi secara jelas dan nyata setiap kenaikan Isa Al-Masih itu adalah hari libur orang Kristen. Kamu tahu nggak? Jangan berbohong. Yang berbohong itu pembuat Isa Al-Masih. Kasihan banget. Bukan saya. Saudara-saudara Kristennya Kristen apa? Karena si Sito ini Kristen luar biasa katanya. Ya, saya bingung ya sama orang ini. Kalau kamu tahu Karena apa? Betul. Sedangkan Yesus aja tidak tahu paham. Kamu jangan terlalu keras dengan suara kamu. You have to stand for your religion. Kamu ngerti? Kamu harus berdiri tegak untuk agamamu. Kalau selama ini kamu bilang Isa Al-Masih itu suatu kesalahan, di mana kau selama ini, ha? Kenapa kau diam? Kenapa kami baru ngomong kayak gini, baru kau bilang, oh itu bukan kami, itu kesalahan. Bullshit your mouth. Saya tidak diam. Saya tidak diam. Kenapa Saya kamu cuma nanya diam selama ini? Kenaikan Isa Al-Masih itu dirayakan oleh orang Kristen, kalian diam semuanya selama ini, ha? Kenapa selama ini nama Allah di dalam kitab kamu kalian diam selama ini? Kalau nggak kami Saya tidak diam. kalian tidak akan pernah mau mengganti nama Saya tidak diam. Saya tidak diam. Kamu suara kamu keras, tapi kamu sebenarnya harusnya malu dengan diri kamu sendiri karena kamu mencomot-comot nama Allah. Kami ada di dalam kitab kamu. Isa Al-Masih sudah jelas yang rayakan orang Kristen. Kamu bilang bukan kamu. Alangkah bodohnya kamu dan penipu kamu. Isa Al-Masih dari dulu itu adalah hari libur orang Kristen. Kamu tahu nggak umur berapa sih kamu? Hah? Itu umur berapa sih kamu? Itu bukan kebenaran, madam. Setiap yang terafiliasi dengan kitab yang lain itu bukan kebenaran. It's not Jangan my paksakan problem. kebenaran It's not dalam my agama problem. Kristen. Stand for your religion. Kamu tahu nggak? Berdiri untuk agama kamu. Kalau memang itu I salah, stand kamu for my berdiri langsung. belief. I stand for my belief, not my religion. Jesus never offer you about the religion, salvation, Kamu and tahu nggak? belief. Where's in your Bible that Jesus claimed that He is a God? Where? Where is that? Point it to me. My appreciation, my appreciation. You have a single ambigu in your Bible. I'm ready become Christian. Bible is ambigu, but your prayer is ambigu. Kasih tahu sama aku, jangan kau jawab. Kasih tahu aja, tunjukkan. Di dalam Apa itu? Bible kamu ada tulisan bahwa Yesus bilang aku Tuhan dan sembahlah aku. Di mana itu? Aku bilang My sama kamu ya. appreciation. Aku bilang My sama kamu appreciation, bahwa do you know? kalian generasi semua orang Kristen. Dengar, madam. Saya mau jawab pertanyaanmu. Saya mau jawab pertanyaanmu. Itu saja sejarah Muslim. Satu, Yesus dengan Isa. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Nah, takut kan? Benar. Apanya takut ya Tuhan? I'm still here. Why I'm scared with you? Dengarin ya. Saya jawab sekarang orang-orang Muslim ya. Dengarin, saya jawab orang-orang Muslim. Aku tanya sama Di kamu, mana kau Yesus? makan babi nggak? Kau makan babi nggak? Makan babi, makan babi. Ketawa. Tahu nggak kamu? Aku kasih tahu sama kamu ya. Apapun yang Tak perlu saya kawan, tak perlu. Saya hanya mendengar Yesus. Tuhan I kamu didn't listen aja, to a liar. Tuhan kamu You aja understand? turun ke dunia ini, dia tidak makan babi. Dia Tuhan loh. Kalau kau anggap dia Tuhan, yang terbaik untuk Tuhanmu pun nggak kau ikutin. Yang kau ikutin itu ajaran Paulus. Alangkah gilanya ya. umat Kristen. Itu framingmu. Kami Iya, adalah amen. satu-satunya. Kami adalah agama Gak usahlah kamu bahas-bahas Alkitab. Saya perintahkan, saya mau orang Islam jangan membahas Alkitab. Dan jangan sangkut pautkan Yesus dengan Isa. Bego, kamu tahu nggak? Ada ribuan kalau orang kamu tidak mau dibahas, di Indonesia, di Eropa ini yang mencatat. hapuskan semua istilah-istilah Islam di kitabmu kalau kamu nggak mau dibahas. Paham? Betul. Jangan nyamar-nyamar jadi Islam. Paham? Najis bagi saya tidak pernah pakai kata Allah.
Najis gimana? Kau sebut kitabmu apa? Apa sebutan kitabmu? Kau mau kitab saya, ambil. Tapi saya berdoa kepada Yesus. Nenekmu kiper. Kau itu hanya bisa bicara. Kau udah lihat fakta. Sampul kitabmu aja mengambil bahasa Al-Quran. Alkitab. Padahal aslinya Biblas. Nggak punya malu kau. Diam. Makanya lu belajar, jangan ngomong bahasa Inggris, lu belajar tuh bahasa Ibrani, belajar lu bahasa asli kitab lu, paham gak lu? Loh, lucu ini. Menjawab pertanyaan Madam. Bodoh sekali si madam ini. Saya tidak berbicara tentang Kristen. Banget lu bilang gua bodoh, lu dong bodoh, bego lu. Udah sama-sama bingung aja gitu. Dinda, Dep, mohon diizinkan saudara kita Ronald untuk menjawab apa yang ini Ukhti Madam tadi. Si Guslu ini didiamkan aja dulu. Udah diam kau. Diam. Si Guslu itu dikandangin aja dulu dia. Gak usah Kayaknya dia kurang keras banget lo. Ya, awalnya saya ingin saya tidak sepakat juga dengan Petrus sama Bang Tito ya. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan soal ketuhanan Yesus. Tadi Madam menanyakan kenapa harus nabi, kenapa harus Tuhan harus turun, padahal ada nabi. Nah, jadi bangsa Israel ini sudah tersesat. Ajaran dari Nabi Musa itu sudah ada juga yang menyesatkan, yaitu menghalalkan pernikahan kedua, padahal apa yang dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, karena ketegaran tengkukan dari bangsa Israel, mereka mendesak Musa untuk menghalalkan pernikahan kedua. Nah, dari situ saja sudah ada satu bukti bahwa bangsa Israel ini sudah semakin tersesat. Jadi, kenapa Tuhan harus turun? Untuk menyelamatkan umatnya bangsa Israel ini dan menebus segala dosa-dosanya mereka dan mengajar apa itu kebenaran, yaitu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu salah satunya. Nah, kemudian kenapa Yesus itu Yesus di mana minta disembah? Nah, Yesus itu turun sebagai anak manusia, masih berbentuk daging. Tuhan itu adalah roh. Jadi, waktu Tuhan Yesus itu sudah dibunuh, mati, di saat itulah baru dia bisa disembah. Begitu. Terus Yesus tidak makan babi. Yesus tidak mengharamkan makanan apapun karena Yesus mengatakan apa yang keluar dari hati itu yang menajiskan manusia. Apa yang masuk ke mulut itu keluar ke itu jamban. Begitu. Jadi Tuhan Yesus tidak mengharamkan babi. Begitu, Madam. Oke, saya tanya. Paham. Tito, kau diam. You start out. I speak with Ronald. Quiet. Lanjut, Madam. Ya, Dinda, Dedi, coba dikerangking dulu itu yang satu itu. Ronald. Udah, Bang. Udah, Saya kagum sama kamu sebagai orang Kristen yang kamu implement ya ajaran kamu. Salut saya gitu. Tapi begini. Ronald, saya mau kasih tahu sama kamu ya, kamu atau pengertian Kristen selalu berkata bahwa 3 jadi 1 ya, berarti Yesus turun ke bumi tapi dia tetap Tuhan toh. Nah, pertanyaan saya adalah begitu dia mati berarti roh Tuhan juga mati yang di surga? Roh kan tidak bisa mati, Madam. No, because Daging yang mati. no, karena kan kamu bilang dia 3 jadi 1. Nah, sekarang saya tanya sama kamu ya, begini ya Ronald. Kenapa di setiap di dalam kitab kalian, Yesus selalu menunjukkan bahwa dia berdoa ke atas? Itu bisa saya tunjukkan dengan kamu di kitab-kitab yang ada tertulis di Bible kamu. Nah, sebentar. Pertanyaan saya begini. Kalau memang kamu anggap dia itu adalah manusia, Tuhan yang turun ke dunia, oke. Harusnya dia paham bahwa dia Tuhan. Kenapa dia harus menyembah? Kan kamu bilang dia 3 jadi 1. Berarti waktu dia turun ke bumi, dia hanya menyelamatkan dan dia bertindak seperti manusia. Tapi dia tahu dirinya Tuhan. Karena tadi kamu bilang 3 jadi 1. Kalau kamu bilang tadi 100%, totalnya 300%. Tapi kalau kamu bilang 3 image jadi 1, bahwa esensnya dia tetap Tuhan. Kalau esensnya dia tetap Tuhan, berarti dia memiliki kekuatan di luar dari manusia. Seperti apa? Dia tidak mungkin lapar. Setelah 40 hari dia puasa, dia tidak akan mungkin lapar.
ya. Dia tidak mungkin juga melakukan sunat karena dia yang memberikan aturan. Tidak mungkin juga dia tidak makan babi karena dia yang memberikan aturan. Gitu loh. Kalau kamu bilang Yesus mengatakan, oh tidak boleh memakan apa saja, dan yang tadi kamu bilang ucapkan seperti yang kamu bilang, kenapa dia sebagai Tuhan yang notabene turun ke dunia ini aja tidak memakan itu gitu loh. Padahal dia Tuhan, dia yang membuat aturan, dia membuat manusia, dan dia membuat segala-galanya gitu loh. Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sesuatu yang dia lakukan tidak kalian dengarkan, sesuatu yang tidak ada tapi itu yang kalian tampilkan, itu yang kalian cantumkan. Betapa sedihnya ya seorang Yesus, karena kami, dan kamu dengar Tito, kami adalah umat satu-satunya di dunia ini yang sangat mencintai Yesus. Kamu paham nggak? Yesus beserta ibunya memiliki surat spesial di dalam Al-Quran yang hanya Bunda Maria tertulis di situ. Tidak ada di dalam kitab kalian itu. Kami sangat menyanjung ibunya Yesus. Kalian tahu nggak? Itu aja nggak ada di kitab kalian kayak gitu loh. Jadi kami sebagai umat Islam wajar kalau kami mempertanyakan karena ingin meluruskan. Kenapa Yesus yang dianggap sangat Jangan meluruskan dong, framing. Kau diam dulu. Kalau kamu tidak setuju itu urusan kamu. Sekarang saya tanya memang sama kalian ya. meluruskan. Itu udah pasti tuh. Saya tanya sama kalian ya, dan kalian buka mata kalian besar-besar. Kenapa pendeta semakin banyak Masalahnya yang kami masuk tidak Islam? butuh kamu, madam. We don't need you. Diam Tito. Pendeta semakin banyak apa, madam? They refer to Islam, convert to Muslim, dan untuk saya tidak bangga ya, karena menurut saya dia menyelamatkan diri dia. Tapi alangkah kalian kalau ingin membuka kepala kalian, karena pendeta atau whatever you call, dia adalah orang yang benar-benar mempelajari agama kamu bertahun-tahun. Kalau dia sampai river atau convert to Islam, kalian dengarkan dong ucapan dia, pengalaman dia. Masuk akal nggak sih jawaban-jawaban dia gitu loh. Jangan cuma berkuat-kuat karena Indian of the day banyak di Amerika, di luar negeri, dimanapun yang dulunya menghina, menghujat Islam, Indian of the day dia convert to Islam. Why? Karena Islam itu bukan agama saya. Saya manusia, saya adalah memilih Islam sebagai guidance atau tuntunan hidup saya. Jadi sebenarnya itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikat, Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk kita, untuk manusia beserta kitabnya. Dan itu makanya kamu harus baca. Makanya saya bilang untuk kalian umat Kristen, sebelum kalian marah-marah seperti ini, karena niat Bang Zuma dan yang lain-lain sih termasuk saya hanya ingin meluruskan cara berpikir kalian. Kenapa? Karena kami juga bisa mempelajari agama kamu kok. Kita bisa mempelajari kitab kamu, kita bisa mempelajari apapun, tapi kita tidak perlu mengimani. Kamu diam dulu. Shut up your mouth. I have my You don't have right because I'm still talking. lanjut madam. Oke, terima kasih Ronald. Jadi begini Ronald, saya berpikir kamu adalah salah satu umat Kristen yang sangat baik, berhati mulia karena kamu begitu sopan ya. Ya benar nggak teman-teman? Kita kagum dengan orang-orang. Setuju. Iya, sangat kagum. Berarti Anda benar-benar mengimplement ajaran agama Anda. Maaf ya Ronald kalau saya teriak-teriak karena teman kamu ini, saudara kamu juga nggak bisa diajak bicara dengan baik ya. Jadi begini, kita tidak memaksa kok. Tapi kan ini ruang diskusi. Ruang diskusi itu adalah membicarakan sesuatu berdasarkan data. Kita bukan menghina, maaf ya, beberapa pihak Kristen yang ditangkap dan segala macam, dia menghina, seperti misalnya, oh Allah itu dikulitin, Allah itu dongki, itu namanya menghina. Tapi kalau kita berbicara dan berdiskusi berdasarkan data, itu namanya kita memiliki data, dan wajib kita bicarakan. Ya, in the end of the day, kalau kalian mau terima syukur, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. We're not gonna kill you, atau we're not gonna forcing you. Karena semua itu hanya dalam kepala kalian. Kalau kepala kalian memiliki intelektual yang tinggi, seperti saya bilang, kalau kamu bicara suatu konsep, suatu Tuhan itu almighty, immortal, tidak mungkin dia lapar, tidak mungkin dia mati, tidak mungkin dia membutuhkan orang lain. Karena dia yang menciptakan semuanya, langit dan bumi. Tidak akan mungkin Tuhan itu bisa mati, bisa lapar, dan segala macam. Tapi kalau itu menjadi kepercayaan Anda, paling tidak temuilah satu kata-kata yang benar-benar menjadi landasan untuk Anda untuk mengimani agama Anda dengan kata-kata atau klarifikasi yang benar-benar jelas terpampang di dalam kitab Anda. Terima kasih.
Oke, izin menjawab. Aku dong, masa saya nggak ngomong? Tito, you can talk later. I talk to Ronald, so you have to wait, right? Kalau kamu orang Kristen yang baik, kamu harus menunjukkan sifat kamu seperti saudara Ronald. Paham? Oke, Terima kasih. oke. Thank you, appreciate it. Jadi Yesus berdoa kepada Allah itu karena Yesus itu masih anak manusia. Dia masih daging dan dia memang sedang diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang ingin mengakui Allah Israel itu. Jadi memang Yesus berdoa karena dia masih manusia dan itu mengajarkan pada murid-muridnya untuk selalu berdoa. Yesus itu menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana menghadapi hidup. Nah, kemudian untuk membantah macam apa pengertian-pengertian yang salah masalah ketuhanan Yesus itu. Waktu ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kamu baik, Yesus kamu baik, itu saja Yesus menyalahkan dia bahwa yang baik itu hanya Allah. Artinya apa? Waktu Yesus masih menjadi daging, menjadi manusia, jangan menyembah dia dan juga jangan mengatakan dia baik karena yang baik itu hanya Allah. Dan setelah Yesus mati, baru dia menjadi satu dengan Allah Bapa. Kemudian tidak mungkin kenapa sampai Tuhan harus lapar? Ya itu karena dia diutus, dia sedang diutus menjadi anak manusia untuk menjadi anak domba Allah untuk menjadi penebusan dosa. Tidak mungkin makan babi. Ya itu sudah saya jelaskan ya. Yesus dan Buddha itu tertulis di Al-Qur'annya Madam, itu tidak masalah bagi kami. Terus kenapa kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus? Itu karena Yesus itu waktu diutus dia taat dan setia sampai mati. Akhirnya segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi saat itulah dia menjadi satu dengan Allah Bapa di surga. Demikian. Ini saya ingin tambahkan masalah pendeta sudah membaca Alkitab bertahun-tahun terus murtad. Itu Kristen itu mengikut Kristus itu tidak bisa karena membaca Alkitab bertahun-tahun, tidak, tapi menjadi pelaku firman. Dia menjadi pelaku firman, salah satunya yang paling bikin sempurna adalah dia tidak mengumpulkan harta di dunia. Itu. Selama dia menjadi Kristen tapi dia mengumpulkan harta di surga, dia akan kehilangan hikmat Allah karena dia sudah melanggar aturan Allah itu sendiri. Begitu. Oke, demikian. Oke, silakan Bang Jemaat. Ini pada kepental ini si siapa Madam juga kepental ini. Cepat Ya, kirim Bang ini Ian Madam. diajak lagi ke sini deh, Bang Ian. Bang Tito, kapan giliran saya? Saya pakai Oh iya, akun ini ada nih, ada. Loh, mana ininya? Saya mau giliran saya sekarang. Kepental Ukti Madam Mana tadi masih di bawah. Mana madamnya? Sebentar sih, iya. Ditarik aja Permintaan lagi deh. full ini sebentar. Aku akalin ini aja. Nggak bisa ini permintaan full ini. Ya, Tito mau ngomong apa, Tito? Ya, Kamu nggak mewakili Yesus, Tito. nah kan jangan begitu abang. Abang itu jangan memaksakanlah kehendak abang kepada orang. Nah itu yang membuat saya you are nice, I'll be nicer, you know that? Yes. Coba kamu terangkan aja dulu. Di mana Yesus Iya. mengajarkan dirinya untuk Iya, Tuhan jadi kan? Di mana begini ya itu? teman-teman, dengarin dulu. Saya akan jelaskan tentang Yesus, ya. Saya akan jelaskan tentang Yesus. Jadi saya pertama-tama saya minta maaf dulu karena saya memang dari bawah tadi saya sudah tidak enak framing Islam kepada Yesus, ya. Framingnya di mana? Framingnya di mana? Udahlah banyak bang, jangan dipaksakan kehendaknya bang Jumadi, sudahlah. Kehendak Framingnya justru satu, kalian katanya yang sah. memaksakan kehendak agar Yesus itu menjadi Tuhan. Yesus ketika dia bersaksi tentang dirinya, dia terangkan apa kepada dengar bang dirinya? Jumadi, saya akan Ketika bantahkan. Dengar dulu. sekarang pikiran gini, saya kapan, begini, Bang Jumadi? gini. Rocos, Apa rocos. kesaksian Yesus tentang dirinya? Silakan.
Bang Jumadi begini, kalau Yesus aku pertuhankan, Tuhan aja nggak marah, kenapa kamu yang sewot? Nah, ini kita sedang meluruskan ajaran Yesus, bukan sedang mau mendengarkan ujian kamu. Itulah dosamu, itulah dosamu. Itu Kamu dosa jangan- saya. Sekarang begini, apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Silakan. Saya kan hanya membantahkan framing-framing Anda. Jangan dipaksakan. Iya, kesaksian Yesus yang Anda bawa ke sini, jangan kesaksian Anda. Oke. Kesaksiannya Yesus tentang dirinya itu siapa menurut Yesus? Silakan. Saya jelaskan ya. Yesus itu adalah roh. Di mana Yesus katakan itu? Itu kan? Nah, ini kamu yang memfitnah Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah roh? Ini gimana sih ini? Itu kan? Baru satu Kamu yang memframing ajaran Kamu Yesus. harus jelaskan. Kamu yang memframing ajaran Yesus. Yesus itu adalah roh. Di mana yang tertulis? Itu nggak iya, saya akan jelaskan. Mengerti kamu? Akan saya buka di mana tertulis. Jangan merasa Oke. pintar dari saya dengan Alkitab, oke? Di mana? Di mana? Bagus. Keluar. Ya. Di Lukas 4 ayat 18. Luar siapa? Di mana? Ronald. Di Lukas 4 ayat 18. Ya, Lukas 4. Aduh, gila. Apa yang diterangkan oleh Yesus itu? Hah? Kamu pernah baca itu nggak Lukas 4 ayat 18? Pernah. Baca, coba bacakan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku. Matius 4 nomor 4. Zakaria 12 nomor 1. Jangan langsung. Ya, inilah nggak adil itu kan. Makanya kamu jangan sok pintar cuma di ayam nada. Lukas 4 nomor 18, roh Tuhan ada padaku. Zakaria 12 nomor 1, roh Tuhan ada pada setiap manusia. Dan saya yang menjelaskan. Bagaimana sih? Si padamu. Yang saya tanya dalilnya Yesus Halo. itu adalah roh. Di mana? Halo, Dedi, tolong dia di shut up. Jangan cuma saya yang di mute. Tolong dia di mute. Dalilnya kamu memfitnah Yesus. Yesus itu adalah roh. Kamu Saya minta Yesus, dalilnya mana pengakuan Yesus bahwa Yesus itu adalah roh. Kamu tunjukkan Lukas 4 nomor 18. Roh Tuhan ada padaku. Zakaria 12 nomor 1. Roh Tuhan semuanya ada pada diri manusia. Halo, giliran saya menjelaskan. Nah, inilah dia. Dengar ya. Kamu tidak menjelaskan, kamu memfitnah Yesus ini. Aduh, kau pendusta, kawan. Saya tidak dengar dan saya tidak Yang dengar. berdusta ini kamu sudah terang-terangan berdusta. Mana ayatnya Yesus mengatakan aku adalah roh? Hakim. Jangan menganggap dirimu hakim, Jumadi. Justru dirimu ini yang sedang menghakimi Yesus. Mana dalilnya Yesus mengaku roh? Urusilah kawan Tuhanmu. Urusi Tuhanku ya. Tolong dulu. Nah, ini Tuhanku lagi kuurusi. Ini Tuhanku lagi kuurusi. Makanya nggak boleh ada Tuhan selain Tuhan. Giliran Sekarang tunjukkan dalilnya. Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah roh? Mana? You know. Kalian takut kan? Kan giliran saya menjawab sekarang, menjelaskan kan? Sama seperti madam tadi kan? Mute. Saya minta Dedi Wijaya mute dulu semua. Saya mau menjelaskan semua. Tidak boleh ada bantahan interupsi. Selama saya menjelaskan. Ayo, ayo Sito. Oke, silakan. Silahkan jelaskan sego. Saya mau di mute si Jumadi ini. Saya tidak mau dia menginterupsi saya. Maroko juara Piala Dunia 2022. Paham? Udah lanjut. Aduh, apa korelasi Maroko juara dengan saya di sini? Aduh, idiot banget sih. Nggak nyambung kan? Kan saya minta dalilnya Yesus mengaku roh. Mana dalilnya? Aduh, Dedi Wijaya, kamu harus fair dong. Kamu ke Sudah, yang ya. Oke, bang. Tahan dulu, bang ya. Silakan. mute dia. Sudah. Oke, saya mute diri saya. Oke. Tapi kalau kamu hanya memframing dan memfitnah Yesus, kau sliding gunting. Tengok aja. Bukan urusan kamu. Kamu bukan penyembah Yesus. You Itu stop. urusan saya, itu nabi saya. Kamu siapa? Jadi artinya apa? Kepribadian Yesus. Begitulah kepribadian Yesus. Kalau Anda tidak paham, jangan dimanipulasi. Jangan di-framing. Begitu. Yesus itu adalah roh. Yang kusembah itu adalah roh yang pencipta langit dan bumi, namanya Yesus. Bukan yang berjenggot, bukan yang lahir dengan hasil zina,
atau persetubuhan laki-laki dengan perempuan. Bukan itu. Yesus itu adalah, sebentar, saya belum. Yesus itu adalah roh. Kenapa ada yang disebut dia Bapa? Kalau dikatakan di dalam Udah Yohanes, gini Pak Sito, dari tadi kayak khutbah, mana dalilnya dong. iya, saya buka dalilnya ini, saya buka dalilnya. Oke. Yohanes 16 ayat 28. Apa itu? Dengar dulu, dimut dulu dong. Ya, Yohanes katakan dong. Yohanes 16 ayat 28. Saya baca ya. Saya buka Alkitab dulu kalau begitu. Kamu pikir saya ini ngarang apa? Yohanes 16 ayat 28. Saya baca, aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bapa itu saya mau tanya, apakah itu pribadi atau nama jabatan? Jadi Bapa di sini bukanlah pribadi. Pribadi Bapa itu di dalam Yesus. Contohnya ini, saya bacakan lagi, Yohanes 14. Ini. Ayat 7, saya baca ayat 7, 8, 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Siapa yang dilihat orang-orang itu? Yang dilihat orang-orang itu Bapa. Jadi Yesus itu juga sekaligus Bapa. Terus yang ayat ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus jawabnya begini. Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jawab Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Si Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya, dengar, si Filipus mengatakan Yesus itu apa? Tuhan. Dan Yesus tidak marah. Kenapa yang lain marah? Kenapa dikatakan Yesus dipertuhankan? Ini Filipus sendiri beri Yesus. Tunggu. Saya lagi. Saya masih belum selesai. Di situ Tuhan. Saya belum selesai. Tuhan atau Tuhan? Saya belum selesai. Kepanjangan kamu Tito. Kepanjangan Tito. Di situ Tuhan atau Tuhan? Ayo. Lord kok di situ bukan God. Ayo. Kalau kau tahu mengerti arti Lord God, itu pun bukan Allah. Allah. Gimana Sekarang sih? gini, apa kata bahasa Indonesia? Nah, Lord itu apa? Tuhan. Kamu saya kasih waktu panjang lagi. Tapi tidak ada ilmu yang bisa kamu sampaikan gitu loh, Tito. Iya, karena framing kamu telah tercap di otakmu gitu. Adalah lebih baik, ya, adalah lebih baik kau minta modal, kau jualan sayur lontong aja di pasar daripada kau dialog-dialog kayak begini. Dialog kenapa? Karena bisa mematah-matahkan dusta-dusta iblis. Apa yang kau patahkan? Hei, apa yang kau patahkan? Kau katakan rohnya Yesus mengaku rohnya itu adalah roh Tuhan. Dia adalah roh. Mana dalilnya? Yang kau tunjukkan? Hei, diam. Yang kau tunjukkan Lukas 4 nomor 18 itu apa bunyinya? Roh Tuhan ada padaku. Hakim-hakim 3 nomor 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Semua orang Israel, bahkan semua manusia itu ada padanya roh Tuhan. Baca Zakaria 12 nomor 1. Bukan cuma Yesus yang punya roh Tuhan. Saya juga punya roh Tuhan. Asal kamu tahu. Ya. Kemudian Yesus Tuhan Allah. Loh, emang Tuhan ada berapa tuh, Yul? Tuhan itu ada berapa? Nah, ini dia. Ini orang Ini dia. yang saya jelasin ya. Coba. Tuhan itu ada berapa? Dengarlah. Kamu katanya Ustadz ini. Ustadz apa kamu ngomong-ngomong tuyul? Kamu kali-kali memelihara. Tuyul itu tukang tahayul. Kau bilang tadi Yesus itu adalah roh. Dia makan ikan goreng. Kenapa roh makan ikan goreng? Tuyul. Tuyul, tukang tahayul. Tuyul, tukang tahayul. Mana ada roh makan ikan goreng? Tuyul. Boleh saya bertanya? Enggak boleh. Kau jual sayur lontong aja di pasar. Karena kau katakan Yesus itu adalah roh. Singkatkan. Dustamu tersinggung. Kau bilang Yesus itu adalah roh.
Ketika dia menjadi mayat, bangkit dari mayat, dia makan ikan goreng, kau bilang dia roh. Saya minta dalilnya mana dia adalah roh. Kau kasih ke saya Lukas 4:18. Di situ tidak mengatakan Yesus itu adalah roh, tuyul. Di situ dikatakan roh Tuhan ada padaku. Lah, saya juga bisa mengatakan begitu. Roh Tuhan ada padaku. Emang roh yang ada dalam diriku ini adalah roh yang kubeli di pasar? Ini roh dari Tuhan, tuyul. Biar saya jelaskan. Apa yang kau jelaskan? Enggak. Kamu saya kasih kesempatan tadi. Kamu itu cuma jualan kecap. Ngerti kamu? Ya, Tidak ada ilmu yang kau katakan. Kau katakan di mana Yesus itu disebut nabi. Nah, kutunjukkan samamu ya. Matius 13 nomor 57, Matius 21 nomor 11, ya, Markus 6 nomor 4, Lukas 4 nomor 24, Lukas 3 nomor 33, Yohanes 4 nomor 4 nomor 44. Yesus ngaku nabi, tuyul. tertulis, bacakan. Aduh. Bacakan, kau masih mau belajar sama aku? Ku bilang kan, ku kasih modal, kau jualan sayur lontong di pasar, jangan kau di sini. Kau baru mau belajar Bible. Otak kau lah jual bakso sana. Kau ustaz jual bakso lah halal sana sih. Kayaknya Soal masuk ngamuk-ngamuk, ilmunya segini. Tito, kamu mau saya turunin apa kamu turun sendiri? Kamu turun sendiri atau saya turunin? Kamu Kalau kalian mengaku kalah, urusan aja saya. Kalau kalian mengaku kalah, Gini, Ded. Kalah. Sebentar, Juma Kalah saya dari nanya. apa? Sito saya Silakan, nanya. silakan. Namanya Tuhannya Sito siapa? iblis Tuhanku dia. Yesus. Iblis. Ah, kan? Sebentar. Iblis Tuhan itu. Ini Bentar, Ustaz iya. bisa bohong. Berbicara dengan orang yang Saya tidak bisa proses Ded, akal, Ded, kawan. Ded, 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 sebentar, Ded. Oh. Namanya Tuhannya Tito siapa? Tito. Namanya. Yesus. 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 Bukan Yahweh. Bukan Yesus. Bukan Yahwa. Bukan Yesus. Kamu Oke, ngerti kan Yesus. Yesus Kristus. Terus Ya. terus Yesus Tuhannya Apa siapa ini namanya? ikut si pribadi? Aduh. Tuhannya Yesus namanya siapa? Kenapa? Tuhannya Yesus namanya siapa? Yesus tidak punya Tuhan karena dia Tuhan. Oh, Yesus berdoa kepada siapa, yuk? Kenapa? Yesus berdoa ke siapa? Kepada Bapa, bukan kepada Tuhan, Nah, kepada Bapa. Bapak ini siapa? Yesus. Oh, Yesus. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahmu dan Allahmu, Allahmu dan Allahku. Itu kata siapa tuh? Itu kata Halo? siapa? Siapa? Di mana Itu tertulis? kata siapa? Di mana tertulis? Jangan cuma mulut-mulut langsung framing. Saya tidak mau terframing, kawan. Ketawa melulu, nggak tahu apa-apa. Saya tidak mau terframing. Berarti kamu nggak hafal tuh. Bukan, Dari kejadian kamu sampai cuma wahyu. mengutip-ngutip. Kamu mengatakan dalil-dalil, mana dalilnya? Jangan cuma diucapkan di mana tertulis. Itu tadi mengatakan Yohanes 20 nomor 17. Silakan Anda lihat di situ. silakan Gunda. Bacakan aja sendiri. Astagfirullah. Ya udah bacalah. Kamu nggak tahu. Baca, kamu yang membuka. Kan udah Kamu yang baca. Kan udah kubilang samamu, kau jualan sayur lontong aja di pasar. Karena kamu nggak ada ilmu. Masalahnya kau siapa? Nah, ini kamu minta data di aku, gimana sih ceritanya kamu ini? Kamu bisa baca tapi kamu tidak paham, kawan. Baca dulu Matius 13 ayat 11. Loh, kamu baca aja nggak bisa, apalagi paham. Siapa bilang? Itu framing-framingmu, kawan. Baca aja nggak bisa, gimana mau paham? Ustaz, lebih baik kamu jangan ustaz deh. Kamu kayaknya menyesatkan. Lah, yang panggil saya Ustaz kan cuma kamu, tuyul. Tuyul. Begini Tuyul, kamu tukang bakso aja sana. Halal bilang. Bakso halal sana. Allahu Akbar. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Allahku dan Allahmu. Iko dong. Ayo. Yesus sendiri yang mengaku Yesus bertuhan. Kamu apa ambigu? Lah, yang ambigu Kamu katakan kalau Kamu itu dari tadi cuma memfitnah Yesus. Yesus itu adalah roh katamu.
Mana dalilnya? Yesus itu tidak bertuhan katamu. Ini kamu ini apa ini? Kalau kau ada di sini sudah kucucuk linggis itu hidung kau itu. Kenapa kau memaksakan mau kau bom saya dengan teroris itu? Jangan begitu, kau jangan paksakan. Nah, yang framing saking itu. lucunya kau itu. Yesus itu bertuhan. Kau bilang Itu tidak pemahaman bertuhan. saya, jangan paksakan. You understand? Justru saya katakan pemahamanmu itu adalah fitnah. Explanation. You know that? Kamu telah memfitnah Yesus. Kamu memfitnah Yesus. Ketika kamu mengatakan memfitnah Yesus, kamu sendiri yang memfitnah Yesus. Di mana fitnahnya? Kamu tadi menuduh Yesus itu adalah roh. Ya jelas. Kamu aja nggak paham, dengar ya. Lukas 4:18, roh Tuhan ada padaku. Tidak ada selain roh yang lain di dalam roh Yesus. Yaitu roh Tuhan. Lucu. Jadi yang ketakutan kepada malaikat itu siapa? Siapa yang ketakutan kepada malaikat? Tuyul. Mana dalilnya ketakutan kepada malaikat mana? Mana? Aduh. Dusta. Kau pikir kau bisa kamu framing saya? Mana dalilnya? Ketakutan dengan malaikat siapa? Ya Allah ya Karim, ini manusia. Nanti dikasih lagi, Apa? dikasih lagi dalilnya, Bang. Ya ampun ya Allah ya Karim. Di mana? Lukas 22. Siapa yang takut dengan malaikat? Yesus. Yesus takut dengan malaikat. Lukas 22 nomor 43 catat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22. Lukas 22 ayat berapa? 44. Ke pasar aja jualan sayur lontong, kamu nggak cocok dialog. Dengarin ya, boy guys, kamu tukang framing, tukang dusta, saya akan bongkar dustamu di sini. Saya baca ya. Mulut besar. Saya baca, oke? Mulut besar dipermalukan sama bibirnya. Tuyul, caralah jual bakso halal sana. Kau baca dengarin orang nggak mau, dia aja mau didengar. Sito, kau baca dari 42. Dengar dulu si Bang Siti Kau baca tadi dari itu 42-nya. sumur. Iya, bacain lu dari 42-nya, 42, 43, 44, ayo. Jangan banyak-banyak istilah lu. Lu pintar buat yang aja. Bacain 42, 43, 44, ayo, bacain. Kamu Oke, saya suka baca. memfitnah Yesus, kau suka memfitnah. Dengar ya, di dalam bahasa Inggrisnya, and being in agony, he's pray more earnestly. Tidak ada di Bahasa Yunaninya, Bung. Kalau kamu mau gunakan bahasa asing, bahasa Yunaninya, Bung. Original teksnya, ngapain bahasa asing, bahasa Inggris? Bahasa Yunani itu di handphone saya nih nggak bisa saya buka. Saya bisa. Kamu pikir kamu Di handphone lu nggak bisa, tapi di handphone gua bisa, ayo. Kasian kali lah ini. Kamu tuh memfitnah Yesus dari tadi. Alah, Memfitnah Yesus. kamu yang memfitnah bertobat kau Jumadi. Kau yang framing Yesus bukan Oke. Isa, oke? Untuk seluruh umat Islam di dunia ini Yesus bukan Isa. Kau larinya ke Yesus bukan Isa. Yesus bukan Tuhan, itu yang betul. Oke? Bukan kamu kebenaran. Setan. Lah Yesus kebenaran itu. Yesus sendiri yang mengatakan aku bukan Tuhan. Siapa bilang? Di mana tertulis? Yesus. Di mana Yesus. tertulis? Yohanes 5 nomor 36. Kamu harus membaca tidak mengerti. Sebentar. Ini host Daripada kamu membaca aja nggak bisa, apalagi Tuyul sana jual bakso halal. Sebentar, Tito, begitukah cara berdiskusi Anda ya? Mengatakan setan apa Itu segala si macam. Jumadi itu Tanpa kamu jangan bela-bela. Kalau saya berbicara dia kalimat Anda itu udah salah, udah kotor. Jadi di sini saya tidak bisa mendiamkan Anda, ya. Loh, Kalau dia Anda juga bilang fitnah. kamu sendiri harus menegur si Jumadi itu. jaga perkataan Anda. Oke, gini, Dad. Kembali lagi Ajar sekali Anda ya. Nah, Tuhannya Sito itu Yesus. Bapak itu Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Yesus. Begitu. Ya. Oh iya, jadi bagaimana saya berdoa kepada saya sendiri kan bingung. Nggak apa kan bisa kan? Bisa nggak? Bisa, cuman buat siapa? Ya udah.
Nah, Coba Tuhan, baca dulu Tuhan, Yohanes 5:26. Yohanes 5:26 Tito. Kamu aja yang membaca, saya nggak mau baca. Kamu aja yang baca. Kanda dokter, dia ini hanya penjual sayur di pasar. Aku lihat tuh, Kalau Kanda suruh baca kitabnya nggak bisa dia. Makanya kita yang harus bacakan. Dia ini penjual sayur saja di pasar, penjual sayur lontong. Masih dulu. Aduh, ini Bahasa Yunani dulu. Ayo, egone sih, gimana ego? Ayo, belajar bahasa Yunani yuk. Pura-pura dia pengen ini bahasa Inggris tapi Ayo, belajar bahasa Yunani yuk. saya tidak butuh Ayo. kamu. Saya tidak butuh iblis kok. Kitabmu itu original teksnya bahasa Yunani loh. Ageneto Makanya pakai otak lo. Makanya I don't ateos. care mau Yunani ke mau apa, memang kadang-kadang saya juga bahasa Yunani. Oke? Saya kadang-kadang Yesus ketakutan. Hey. Ageneto. Dekai peleno ikia. Dia ketakutan. Ego itu bukan ketakutan. Aduh. Ya ampun. Ya Mana ampun. ini? ya nih gua bacain ya bahasa Inggrisnya. And being in agony, he prayed for earnestly. Gitu Ya, ya. apa bahasa Inggrisnya egoni? Apa terjemahan bahasa egoni? Jangan satu-satu dong. Di Iya, situ silakan. apakah itu Iya, ketakutan? Ketakutan bukan di situ. Ayo. Loh, Ayo dong, jujur dong. bukan ketakutan Pak Egoni. Dia itu berdoa saking itunya berpeluh dia, bukan takut. Apa bedanya berpeluh sama takut apa? Berpeluh tuh apa? Dasar. Wah. Kukira kalian orang-orang pintar, ternyata pantir. Kan mulai. Jadi saya jelaskan dulu Lukas 4:18 ya. Tolong di mute dulu. Saya ini orangnya bertanggung jawab. Tolong Bang Dedi, saya belum selesai, tolong jangan di interrupt, oke? Iya. Anda tidak dipotong ketika kalimat Anda tidak mengeluarkan kalimat-kalimat biadab ya. Itu. Nggak ada kata-kata Lanjut. biadab. Nggak ada pernah aku keluarkan kata-kata Iya, biadab. bukan maksudnya Anda jangan seperti orang biadab gitu loh. Oke, Lalu silakan kalau lanjut. dia Lanjut. tegurlah Sudah, si diam. Bang Jumadi ini. Kamu Diam, nggak lanjut. Lanjut sudah Dia lanjut. itu nggak sopan, bilang tuyul lah, apalah. Bilang tuh meremehkan orang. Jadi begini, di Lukas 4 Tuyul ayat itu tukang 18. tahayul. Sayur. Tuyul Nah, itu kan tukang tulisan sayur kan, kan ketawa, anak iblis, anak iblis, dengarin tuh anak iblis, dengarin anak iblis. Ya. Kai kinomenos. Kai Saya mau kinemenos. jelasin, kalau mau jelasin nggak mau. Agonia. Dia ketakutan. Agoni itu bukan ketakutan. Aduh, ya Dia Allah ya mempertahankan Karim. terus. Dengarin dulu ya. Halo, dengarin dulu. Saya mau jelaskan. Mau nggak saya jelaskan Lukas 4:18? Ya silakan. Saya tidak mau diinterupsi. Kalau diinterupsi saya cap Ya, Anda pengecut. kalau kamu hanya stres Saya kayak cap gitu. Anda pengecut. Saya cap Anda pengecut. Agonia itu artinya apa? Agonia. Saya mau jelaskan dulu satu-satu. Tuyul Nah, itu nenek kiper. dengarkan. Nah, jadi itu nggak mau dia muitkan mulutnya kan? Itulah. Apa yang kamu ingin jelaskan? Kemustahilan saja karena kamu nggak tahu Bible. Bukan Saya karena katakan kamu nggak nyampai.
Agonia itu bahasa Yunani artinya ketakutan atau kecemasan yang terjadi pada seseorang yang sangat luar biasa. Saya nggak boleh diinterupsi terus. Oke, Bang Juma gini, kalau di situ kamu ini, masa Tuhan menderita? Bukan menderita, Bang. Bukan menderita. Agonia itu artinya ketakutan, Betul, itu kecemasan yang luar biasa. Itu dari bahasa Yunani. Kecemasan bukan ketakutan. Gimana sih lu? Iya, sekarang gini. Agonia itu sekarang ketakutan. Tito, sini. Tidak. Kamu itu Masa- sok pintar. Nah, terus So pintar gimana lu? So pintar gimana? Orang membacakan original teks kitabnya. Saya mau jelas. Gimana? Halo. Saya ini belajar, Walaupun Bung. sekalian Saya ini mengeroyok belajar. saya tidak pernah takut. Sekarang saya mau jelaskan. Kamu dikeroyok? Hah? Kamu dikeroyok? dari tadi Kalau ada ilmu dikeroyok masih penting lah. Ini cuma modal keluarga, ada ilmu. Kalau yang lain ngomong, didengerin. Kalau saya ngomong nggak mau didengerin. Nah, itu dia. Soalnya yang kamu sampaikan Tidak ada itu isinya, lo. tidak ada isinya. Ini anggota DPR Memfitnah kepada Yesus. Makanya Anda itu dari awal sudah nggak tertib. Itu dari Andanya. Jangan pernah salahkan orang. Ya, tolol. Mau saya maki Anda? Mau saya maki Anda? Tito. Besar kau ini. Tito, Iya. sorry, saya tadi jatuh karena HP saya drop. Tito, you know what? Kalau Kamu jatuh tapi kamu nggak cedera kan? Gombal banget sih lu, buset lu, diam aja deh. Kamu dengar Tito ya, kalau kamu tidak mau dengerin data-data dan dalil-dalil yang kami baca dari kitab kamu sendiri, itu urusan kamu sih, kita nggak peduli. Ya Tapi memang nggak sebagaimana- peduli. Kenapa maksa si Mulyani? Siapa sih namanya? Kamu diam kenapa sih? Why you have to talk when I talk? Madam. Kamu dah. saya Sito, jadi gini Sito, kami di sini Muslim, kalau membaca suatu Bible, kami tidak akan menafsirkan. Kami baca apa yang ada tertera di sana, kami baca. Tito, Apa yang dibaca itu titik peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. siap ini aku ya Tito, baru kamu ya. Nah, Oke. apakah kami menafsirkan di situ? Kalau kami tidak menafsirkan, di situ jelas Yesus sangat ketakutan. Ayo. Terus kamu Tito. gimana? Nah, sekarang It's kalau my turn. penafsiran, sebentar, Bu. Oke, sorry. Kalau kita buka penafsiran, saya akan buka tafsiran dari Matthew Henry, ya, dari Jerusalem. Itu ada di Biblemu, di aplikasi banyak gitu. Itu penafsiran namanya. Nah, kamu baca Al-Quran boleh. Boleh saya tanya nggak? Boleh, silakan. Oke. Apakah Allah itu ada? Ada. Maksud kamu Allah Boleh kita? kamu- Iya, Allah kamu. Ada nggak? Ya tentulah kalau nggak ada nggak ada mungkin kamu nggak ada Nabi nggak ada Yesus nggak ada aku. Itu kan klaim. Itu klaim. Sekarang yakinkan saya Allah itu ada. Oke. So kita punya Al-Quran. Aduh. Kita punya Al-Quran yang dari original teks Dan dari kan dong sampai koreksi sekarang ada. kitab kalian. Nah, Ya, sekarang Allah ada nggak? aku mau jawab kan, itu Al-Quran. Kamu sudah pernah baca Al-Quran belum? Di online.
Pertanyaan saya begini, Tito. Pertama, tugas kamu